Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam ketemu lagi dalam topik pembahasan yang berbeda tapi dengan acara yang sama, yaitu adalah ngobrolin ini itu podcast. Kemarin Jumat, Jumat kan. Pada kesempatan sekarang kita akan sedikit mengulik tentang atau teknologi pedagogis, content knowledge. Tentang hal tersebut yang berkaitan dengan dalam dunia pendidikan. Untuk itu kita ngambil suatu tema, yakni adalah TIPEK sebagai harapan modernisasi pendidikan di era 4.0. Ya. Sekarang udah ada pembanding saya, yaitu adalah teman saya, Mas Nugroho Harimurti. Halo Mas Nugroho. Halo Mas, gimana kabar? Sehat Mas Urut? Alhamdulillah. Ya. Kayaknya lagi cerah-cerah aja nih. Mau awal bulan lagi cerah ya. Sebenarnya saya lagi kurang sehat, tapi ya saya usahakan yang terbaik lah. Kantong lagi sehat. Alhamdulillah. Ya. Ngomong-ngomong tentang TIPEK, jadi kita sebagai guru di abad 21 ini ternyata tidak cukup kalau cuma memiliki pengetahuan tentang materi yang diajarkan dan cara mengajarkannya saja. Tapi kita juga harus memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keduanya tersebut. Seiring perkembangannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni, seorang guru juga dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang teknologi dan penggunaannya di dalam belajar dan pembelajaran. Nah, jadi guru di abad 21 ini harus memiliki pengetahuan sekaligus keterampilan dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi, baik yang tradisional maupun yang modern, untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan hasil pembelajarannya. Nah, untuk itu kita sebelum membahas yang lebih lanjut, saya mau tahu dulu nih perspektif TIPEK menurut Mas Nugroho. Itu pengertian TIPEK sendiri menurut Mas Nugroho seperti apa? Oke, baik Mas Surur. Lihat dari perspektif saya ya tentang TIPEK ya. TIPEK sendiri merupakan sebuah kerangka kerja atau framework untuk peneliti dan praktisi pendidikan dalam upaya untuk mengemas dan mengembangkan model-model pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, melalui proses tersebut melalui proses yang lebih baik, pengetahuan teknologi, pedagogik, dan konten materi, seyaknya memang pendidik harus memiliki atau terkumpul dalam ilmu tersebut. Kurang lebih gitu, Mas Surut. Nah, untuk dari Mas Surut sendiri gimana? Jadi kalau Mas Nugroho itu TIPEK sebagai sebuah kerangka kerja untuk meneliti dan praktisi pendidikan gitu ya? Betul. Untuk mengembangkan model pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Kurang lebih begitu sih. Ya, bisa dikatakan lebih baik ya. Iya. Lebih memudahkan ya, gitu ya? Lebih memudahkan karena adanya teknologi dan konten materi. Gitu. Kalau menurut saya, TIPEK itu atau yang biasa atau singkatan dari Technological Pedagogic Content Knowledge, ini adalah merupakan salah satu jenis pengetahuan yang baru yang harus dikuasai oleh seorang guru untuk mengintegrasikan atau menghubungkan teknologi dengan baik di dalam sebuah pembelajaran. Nah, jadi pada perkembangannya, TIPEK itu bisa disebut juga seperti yang Mas Go bilang tadi, menjadi suatu framework
atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah pengetahuan seorang guru terkait dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini saya kutip dari bukunya Koheler dan Misro. Jadi ada kesamaan persepsi nih kita nih, yaitu adalah TIPEK sebagai sebuah framework atau kerangka kerja. Gitu Mas Goho ya. Betul, betul, Mas. Tapi Kerangka kerja. kalau menurut Mas Goho sendiri, kira-kira TIPEK ini mempunyai kelebihan nggak dalam suatu prakteknya atau dalam suatu penelitian dalam pembelajaran? Oh, oke. Di kelebihannya pasti ada ya. Saya mengutip dari berbagai artikel yang saya baca. Jelas, pertama, TIPEK sendiri menunjukkan konsistensi dalam pengintegrasian penggunaan teknologi ke dalam konteks yang berbeda. Nah, yang kedua, dengan eksplorasi integrasi TIK di ruang kelas, dengan menekankan keterkaitan antara teknologi dan pedagogik dan konten, kerangka kerja ini memiliki fondasi yang cukup mapan. Nah, yang ketiga, dengan terus menyadari 3 aspek utama, teknologi, konten, dan pedagogik, kegiatan di kelas dapat dilacak dan dianalisis. Kiranya begitu. Kelebihannya yang saya bisa jelaskan ada 3 tadi, seperti yang saya jelaskan. Jadi lebih mudah untuk menganalisis suatu data seperti itu. Betul, Mas Nur, betul. Lebih mudah ya untuk menganalisis, khususnya siswi terkait pembelajaran. Oh iya. Kalau saya pribadi untuk TIPEK itu sebenarnya cara kerjanya sebagaimana yang udah dijelaskan tadi di awal, bahwa TIPEK ini merupakan sebuah framework atau kerangka kerja yang harus dipegang terutama bagi seorang guru yang milenial nih, seperti kita. Ya. Karena secara tidak langsung, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertentangan, atau bukan bertentangan, tapi kita harus memegang apa itu yang namanya teknologi. Nah, pertanyaan ini cukup bagus ya, karena saya akan menjelaskan terkait step by step atau kerangka kerja dari TIPEK itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwasanya kita harus mengerti dulu tentang isi dari apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, jadi tahap yang pertama harus... Bentar, materinya dulu ya. Materinya dulu ya, benar ya Mas? Kita harus mengetahui materinya dulu. Jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik terkait ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang akan kita transfer kepada peserta didik, kita harus memahami dulu, harus menguasai dulu. Nah, tahap ini bisa disebut juga oleh para ahli, biasa disebut dengan namanya content knowledge atau CK, biasa disingkatnya. Jadi seorang guru itu harus mengerti pengetahuan tentang konten atau materi pelajaran yang harus dia pelajari, dan juga apa yang ingin diajarkan kepada seorang siswanya. Jadi jangan sampai seorang guru tidak mengerti materi, apa yang ingin dia sampaikan kepada seorang siswa, atau bahkan si guru tersebut itu tidak memahami materi yang akan dia disampaikan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan dalam penggunaan TIPEK ini, dalam pengaplikasian TIPEK dalam pembelajaran, harus mengerti dulu konten atau materi yang ingin diajarkan. Kemudian yang kedua ini ada namanya pedagogic content knowledge atau pengetahuan pedagogik konten, yang merupakan pengetahuan pedagogik yang berhubungan dengan konten khusus, seperti pengetahuan tentang kurikulum, penggunaan dan pengaplikasian metode pembelajaran, ide penyampaian materi, penguasaan kelas, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan karakteristik seorang guru. Nah, itu adanya di pedagogic content knowledge atau PCK ini. Jadi kalau udah mengetahui keduanya ini, kemudian kita bisa langsung masuk ke step yang ketiga, yaitu adalah
technological content knowledge atau pengetahuan teknologi tentang konten. Ya, ini adalah pengetahuan tentang timbal balik antara teknologi dan konten, seperti cara menggunakan penggunaan komputer, seperti bagaimana cara menggunakan software pengolah kata, pengolah presentasi, baik nanti yang berbentuk media visual atau audio visual. Jadi kesimpulannya, cara kerja atau penggunaan TIPEC ini prosedurnya, yang kesimpulannya itu pertama harus memahami dulu dan mengerti materi apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, cara penyampaiannya itu menggunakan metode yang seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah cara penyampaiannya itu dari kedua tadi ingin disampaikan melalui apa. Nah, seperti itu. Melalui media yang seperti apa. Melalui teknologi yang seperti apa. Seperti itu, Mas Go. Jadi lebih mempermudah ya adanya TIPEC ini. Oke, baik Mas Urur. Pak, singkat pemahaman saya yang tadi dijelaskan oleh Mas Urur, bahwasanya adanya teknologi juga terbilang sia-sia ya bila guru tersebut tidak menguasai materi pelajaran yang ingin dia sampaikan. Bukan begitu, Mas Urur? Iya, tapi ada permasalahan sendiri nih, Mas Goho. Jadi Iya. ada permasalahan tersendiri tentang pengukuran TIPEC. Nah, jadi kita tidak bisa mengukur tuh, masih sulit cara mengukur antara teknologi dalam penggunaannya di dalam pembelajaran. Mungkin Mas Go itu punya nggak cara-caranya untuk melakukan pengukuran tersebut? Oke. Nah, untuk pengukuran TIPEC sendiri, yaitu merupakan aktivitas penilaian tingkat penguasaan TIPEC yang dilakukan dengan TIPEC Framework kerangka kerja. Nah, pengukuran ini memang lazim dilakukan kepada para pendidik seperti guru, dosen, tutor, dan instruktur, dan lainnya dalam setting pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Nah, untuk caranya tersendiri saya sudah menemukan yaitu 5 ya setidaknya ya. Yang pertama self-report measure method, yaitu metode yang meminta responden untuk memilih tingkat kesesuaian suatu pernyataan dengan kondisi yang terjadi pada diri responden atau siswa-siswi. Nah, yang kedua, open-ended questionnaire, metode yang berisi pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada responden atau peserta didik untuk dijawab secara tertulis. Ditulis ya, lewat kertas misalkan. Nah, yang ketiga, performance assessment, metode yang mengevaluasi tingkat penguasaan TIPEC berdasarkan penampilan langsung yang dilakukan oleh responden. Yang keempat, ada interview, yaitu metode yang berisi serangkaian pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden untuk dijawab secara lisan. Secara bahasa ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, observation, metode yang mengamati perubahan nyata yang terjadi pada responden melalui perekaman video atau melalui catatan lapangan. Jadi peneliti atau pendidik, guru juga turut observasi dalam pengukuran TIPEC ini sendiri. Kiranya begitu, Mas Sur. Oh, jadi ketika nanti sebelum menggunakan TIPEC ini, kita bisa mengukur ya kemampuan seorang siswa itu seperti apa, kemampuan gurunya seperti apa dalam melaksanakan atau mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Iya, karena memang tidak semua murid, tidak semua guru itu mempunyai fasilitas yang sama dalam penggunaan teknologinya. Ya, betul. Ya, karena itu juga bisa menjadi sebuah tantangan dalam melaksanakan TIPEC ini. Oh, dalam merealisasikannya ya? Iya. Kan tadi setelah diukur gitu kan. Setelah diukur nanti hasilnya bisa terlihat bagaimana berapa persen anak yang sanggup untuk melakukan digitalisasi misalnya, atau beberapa persen anak yang masih belum mempunyai alat-alat penunjang untuk diadakannya pembelajaran yang bersifat digitalisasi. Ya. Oke. Ini yang jadi isu hangat sekarang nih selama PJJ. Karena selama pembelajaran daring ya.
Iya, pembelajaran jarak jauh karena semuanya online, tapi ada beberapa Oke, siswa oke. yang belum tentu memiliki alat-alat penunjang atau hal-hal yang lainnya yang tidak dimiliki oleh peserta didik yang lainnya. Ini jadi tantangan tersendiri dalam pengaplikasian teknologi dalam pembelajaran ini. Nah, terkait dengan tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, saya mengklasifikasikan tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini menjadi dua nih Mas Goho. Nah, Ada yang dua ya pertama, terkali ini ya. iya, saya Oke, mengklasifikasinya oke. menjadi dua. Yang pertama itu adalah tantangan manusia, yakni seperti guru yang harus pandai dalam menggunakan IT atau bahkan mau untuk menggunakan IT. Karena ada beberapa guru biasanya dia itu sebenarnya bisa untuk menggunakan IT atau teknologi, tapi kadang enggan untuk melaksanakannya gitu. Nah, hal ini yang harus dibenahi lagi, yang menjadi sebuah tantangan dalam merealisasikan teknologi. Nah, kemudian yang kedua, dukungan daripada stakeholder sekolah untuk mengerti dan juga memahami peran serta fungsi dalam penggunaan teknologinya ini. Karena biasanya ketika sistem teknologinya itu udah canggih, kemudian stakeholder atau wali-wali murid ini tidak mengerti peran serta fungsinya itu, kadang eh, komunikasinya itu tidak timbal balik gitu loh. Jadi kurang memahami mereka. Jadi yang menjadi tantangan itu harus ada sosialisasi juga dalam realisasinya. Kemudian yang terakhir, peserta didik atau siswa yang siap untuk menggunakan IT. Nah, ini 3 tantangan dalam kategori tantangan manusia dalam merealisasikan TIPEK. Kemudian yang kedua, tantangan alat, seperti alat penunjang, laptop, smartphone, atau komputer, yang mana harganya itu tidak murah. Tidak semua orang-orang bisa memiliki alat-alat tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Kemudian maintenance atau perawatan alat-alat yang tidak murah. Kemudian alat-alat yang rusak, alat-alat yang bisa mudah rusak ketika penggunaannya itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, inilah tantangan-tantangan dalam merealisasikan teknologi yang saya rangkum menjadi dua tadi. Oke, oke. Baik, Mas Turut. Dilematis juga ya terkait tantangan untuk merealisasikan TIPEK itu sendiri, di mana juga kita ketahui sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di dalam pelosok atau di desa-desa, ada yang tidak mempunyai teknologi penunjang untuk pembelajaran itu sendiri, seperti laptop, HP, yang dikatakan memang harganya tidak murah ya, benar betul. Iya, karena terlebih lagi kan Indonesia kan, ya ini adalah negara yang terkenal dengan kemaritiman atau terdiri dari beberapa pulau. Tentu hal ini tuh bisa menjadi suatu diferensiasi daripada kesanggupan fasilitas untuk melaksanakan atau merealisasikan teknologi di dalam pembelajaran ini. Inilah yang jadi sebuah tantangan sendiri. Tapi saya yakin 5 tahun ke depan atau pada masa yang akan datang, Indonesia pasti bisa untuk merealisasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini. Karena dari sekarang udah bisa terlihat nih perkembangannya semasa pandemi COVID-19 ini. Ya, kita harus optimis lah. Kalau nanti Indonesia ke depannya pasti bisa akan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Karena sekarang kita harus menjadikan TIPEK sebagai solusi untuk menciptakan modernisasi pendidikan 4.0 ini nih. Jadi kita harus optimis ya Mas Goho ya. Wah, betul sekali. Apalagi peserta didik sekarang kan Gen Z ya, yang lebih melek teknologi, mau nggak mau
kita sebagai guru juga harus menguasai teknologi itu sendiri. Jangan sampai kita malas untuk belajar teknologi itu sendiri. Karena yang saya tangkap ada teori Charles Darwin ya. Jadi manusia itu yang bisa bertahan itu yang bisa beradaptasi, bukan kuat. Ya betul, seperti itu lah. Dengan perkembangan yang ada. Ya, kita sangat-sangat berharap, terutama kita sebagai gen milenial, untuk bisa memodernisasikan pendidikan pada era 4.0 ini. Nah, TIPEK ini bisa jadi salah satu solusi untuk modernisasi pendidikan di era 4.0 ini. Oke, terima kasih Mas Goho atas diskusinya di podcast Ngobrolin Ini Itu. Terima kasih juga Mas Surul, sangat luar biasa ya. Ya, semoga Pak Tolha ini seru sekali. Semoga Pak Tolha bisa memberikan nilai yang kumlot untuk kita berdua ya. Amin. Semoga beliau mendengar ya. Bisa. Karena ini semoga beliau mendengar doa-doa kami ya. Oke, terima kasih Mas Go. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.